warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Yang gimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan menambah materi ya, hanya akan menganalisa soal pas kemarin atau penilaian akhir semester. Ya, di sini akan kita cek, akan kita bahas juga satu persatu soalnya. Ya, PLBJ ya. Jadi ini pula kesempatan terakhir kita di semester ganjil ini. Insya Allah nanti bulan depan, bulan Januari, kita akan sudah masuk ke semester 2 ya. Dan akan kita mulai dari bab 8. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah hasil daripada ujian kamu kemarin. Ada 29 tanggapan. Berarti 29 orang yang sudah mengisi pas ya dengan jumlah kamu, berarti semuanya sudah mengisi. Nah, di sini ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sini 87 berarti. Ya, berarti bagus tuh, alhamdulillah. Ya, rata-rata nilai kamu semuanya 29 orang itu 87. Nah, itu cukup bagus. Median itu nilai tengah dan ini ada rentang. Nah, rentang di sini berarti nilai minimal ada yang di antara kamu yang dapat nilai 47,5. Dan yang maksimal ada juga di antara kamu yang dapat nilai 1000 atau 100 ya. Jadinya 100. Jadi ada yang dapat 447,5, ada yang dapat 100. Berarti kalau 100 kan betul semua ya. Kalau 47,5 berarti dia betul 19 ya, dari 40 soal. Itu nilai yang paling kecil. Nah, penting 100. Tapi rata-ratanya alhamdulillah bagus ya, 87. Itu lumayan bagus untuk nilai rata-rata. Baik, kita masuk ke pembahasan soal di bawah. Nah, di sini ada nomor 1. Pada mulanya ondel-ondel diciptakan sebagai penolak bala. Nah, di sini yang warna hijau itu berarti jawaban yang betul. Dan di pinggirnya ada angka, ini berarti ada 26 orang yang menjawab betul. Nah, di sini ada juga yang jawabnya hiburan rakyat, ada yang jawab acara sunatan, ada yang jawab acara pernikahan. Satu orang tuh, ada angka 1 ya. Berarti ini yang salah-salah nih, yang warna abu-abu salah, yang hijau betul. Pencipta lagu ondel-ondel adalah Joko Subagio. Ada 28 tanggapan. Satu orang yang salah tuh ya, Ismail Marzuki. Ya, siapa coba tuh yang rasa. Selanjutnya, lagu ondel-ondel dipopulerkan oleh Benyamin Sueb. Nah, ini betul semua. Ya kan, 100% tuh 29 orang. Kalau pertanyaan yang ketiga nggak ada yang salah, alhamdulillah. Lagu ondel-ondel dinyanyikan dengan suasana ceria. Ya, betul ya. Satu orang juga yang salah tuh. Oh iya, Ustadz, mungkin ada yang bertanya, kok itu jawabannya A semua sih? Memang. Jadi semua soal, ya hampir semua soal itu jawabannya ditaruh di A semua. Tapi ketika sudah kamu kerjakan itu akan diacak. Ada yang jawabannya di B, di C, di D. Misalnya nih ceria nih. Ya kan, nih ceria. Misalnya nomor 4. Nah, ketika kamu kerjakan itu nggak bakal di A. Bisa jadi di B. Atau di yang kedua, ketiga, keempat. Bisa jadi yang ke-1 juga. Contoh nih kita lihat ya, cek ya. Yang 4. Nah, ini kebetulan. Kebetulan ada di yang pertama, ceria. Ceria, semangat, sedih, serius. Di sini kan ceria, sedih, serius, semangat. Ya, beda urutannya. Cek yang nomor 5. Tari ondel-ondel umumnya dipentaskan pada acara pernikahan. Ya, betul. Kita cek di nomor 5. No, ya kan? Acara pernikahan bukan di yang ke A, bukan yang pertama, tapi yang kedua, yang B-nya misal. Tuh. Sama yang lain juga diacak. Mungkin ada juga yang pertama itu kebetulan saja, ya. Nah, jadi semua soal diacak untuk urutan jawabannya seperti itu ya. Jadi enggak semuanya A, hanya kunci jawaban saja. Selanjutnya, kain yang digunakan penari ondel-ondel adalah kain Betawi. Betul ya, satu orang juga tuh yang salah, Batik Pekalongan.
Hiasan kepala yang dikenakan penari perempuan tarian ondel adalah kembang kelapa. Satu orang juga tuh yang salah tuh, yang jawab selendang. Rumah adat Betawi disebut rumah kebaya. Untuk kebaya jelas ya. Ada 2 orang yang jawab rumah joglo. Apalagi untuk yang panggung dan tongkongan itu nggak ada yang jawab. Ya, itu ini seharusnya sih udah jelas karena di pembahasan juga ya di PLBJ itu babnya ada rumah kebaya, maket rumah kebaya, ya kan? Bab kedua ya kalau salah ya. Maket rumah kebaya itu sungguh sangat jelas, harusnya ini betul semua. Masih ada aja yang menjawab rumah joglo. Selanjutnya 9. Cenderamata maket rumah kebaya. Nah, bahkan di sini nomor 9-nya jelas ya. Cenderamata maket rumah kebaya. Harusnya ketika misalnya dia jawab yang lain, oh iya bener kebaya gitu kan. Dengan rumah kebaya sebenarnya mirip tentu ya, mirip. Berbeda lebih besar. Wah, kalau lebih besar unik juga ya. Cenderamata maket rumah kebaya dibuat lebih besar dengan rumah kebaya sebenarnya. Wah, itu sebesar apa kira-kira? Ya kan? Namanya maket pasti lebih kecil. Ya. Dan di sini kita buat mirip jawabannya. Kalau berbeda juga nanti bukan maket namanya. Ya kan? Bayangkan saja rumah kebaya kan namanya rumah kan gede ya. Ketika dibikin cenderamata maket lebih besar dari yang sebenarnya, itu berarti sebesar apa maketnya kan? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah mirip. Di sini lebih besar ada 2 orang jawabnya. Kemudian kamar tamu pada rumah adat Betawi sebut paseban ya. Ada yang bale-bale, ada yang pangkeng, itu jawabannya 5 orang yang salah. Stik es krim digunakan untuk membuat pagar, betul ya. Ada yang jawab salah 2 atap. Berikut yang bukan merupakan warna khas Betawi adalah ungu. Merah, warna Betawi, merah kuning hijau. Pada rumah adat Betawi, dapur terletak bagian belakang. Tentu, wah ini ada yang jawab depan nih. Masa dapur depan kan? Gitu. Pertunjukan yang ditampilkan dalam proses palang pintu adalah berbelas pantun yang saya betul. Nah, ini betul semua alhamdulillah untuk 14. Orang yang melakukan pertunjukan palang pintu adalah perwakilan pengantin laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya untuk nomor 15 itu ada makna berbalas pantun yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua belah pihak. Pengantin adalah bentuk perundingan. Ya, di sini banyak juga yang jawab simbol silaturahim kedua keluarga. Ya, sebenarnya ada di buku tulis juga, di buku paket maksudnya. Dan juga dulu Ustaz pernah koreksi ya. Ini bentuk perundingan. Jadi kamu baca lagi ada di buku paketnya. Jadi sebagai bentuk perundingan. Selanjutnya 17. Tahapan pertama proses palang pintu adalah arak-arakan sambil baca selawat, betul. Bahasa yang digunakan dalam palang pintu adalah bahasa Betawi tentu. Syarat rombongan pengantin laki-laki dapat masuk ke kediaman pengantin perempuan adalah memenangkan main pukul atau silat ya. Palang pintu adalah budaya khas Betawi yang harus kita lestarikan, betul. Ini pasti betul semua ya. Wilayah kota DKI Jakarta ada 5. Kota, ingat ya, kota ada 5. Nama Ancol memiliki arti tanah medih berpayau-payau. Nama kampung Bali, kampung Melayu, dan Makassar diambil berdasarkan etnis. Tentu ini banyak juga yang salahnya, ada 7 orang. Kata Priok pada tamat Tanjung Priok memiliki arti alat untuk menanak nasi. Jalan dan Mogot terletak di Jakarta Barat. Berikut nama kampung dan jalan di Jakarta yang berasal dari nama tokoh adalah Jenderal Sudirman, Cawang, dan Senayan. Berikut nama tempat di Jakarta berdasarkan jenis tanaman adalah menteng. Sisanya bukan. Nama kecamatan Gambir diambil dari nama pohon. Tanaman berarti ya. Berikut pernyataan yang tidak tepat mengenai Kelurahan Glodok adalah yang Glodok terletak di wilayah Kecamatan Jatinegara. Ini banyak juga nih yang jawabnya salah. Ada berapa orang tuh? Ada 14 orang ya, setengahnya.
Pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara adalah Tanah Abang, betul. Ada orang yang salah. Pada permainan Galasin, tiap kelompok terdiri atas 3 sampai 6 pemain. Permainan Galasin dilakukan secara berkelompok. Karena itu para pemain harus bekerja sama, betul. Permainan Galasin adalah permainan yang tradisional yang harus dilestarikan tentu. Tugas kelompok penjaga adalah menghadang kelompok pemain agar tidak bisa melewati garis batas, betul. Sebelum permainan dimulai, perwakilan tiap pemain melakukan suten. Lapangan permainan Galasin berbentuk segi 4, betul. Garis batas pada lapangan permainan Galasin adalah horizontal dan vertikal. Ini garis miring dan garis tegak. Pemain dianggap keluar apabila penjaga menyentuh bagian tubuh pemain. Banyak kelompok pada permainan Galasin adalah 2, tentu hanya 2 kelompok ya, yang menjaga dan menyerang. Garis batas vertikal dijaga oleh 1 orang saja, yang garis lurus itu, ya bukan menyamping. Nah, sudah ya 40 soal sudah kita bacakan, kita bahas. Nah, semoga nanti nilai kamu ketika lihat di rapot juga memuaskan ya. Tapi jangan sampai puas. Harus tetap semangat, tetap haus akan ilmu. Jangan sampai misalnya dapat 100, udah dah, mau belajar lagi dapat 100 kok. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti kalau kamu leha-leha yang dapat 100 nih misalnya, kamu leha-leha nggak ditingkatkan lagi, nggak dipertahankan nilainya, bisa turun tuh. Kalah sama yang nilainya kurang, misalnya nilai 47 tadi ya, dia malah makin semangat belajarnya di semester 2. Nanti bisa naik nilainya. Kamu yang nilainya bagus malah turun nanti kalau misalnya enggak konsisten, ya enggak istiqomah dalam belajar. Oke? Ya, kita cukupkan dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.